Langsung pakai dilepas di sini. Ya. Monggo Bu saja. Langsung aja Bu. Enggak apa-apa diinjek. Lepas itu. Dimohon segera untuk bisa masuk ke dalam. Insya Allah acara akan segera kita mulai. Ternyata saya dikasih ini jajan di sini ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segera kita akan sama-sama menerima dan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan kisah Ibrahim yang akan dibacakan oleh Ibu Hadirat dan Ibu Suri Setiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan ucapkanlah katamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah bagi orang-orang yang berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari pertama-tama kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan nikmatnya, taufiknya, hidayah kita yang kepada kita. Salah satu nikmat di antara berjuta-juta dan bahkan tak terhingga, salah satunya Allah berikan kesempatan hari ini. Di antara kesibukan yang luar biasa, Allah tetapkan hati kita, langkah kita untuk hadir di tempat ini dalam rangka kita pengajian, Bu. Ingat, Bu? Ini apa, Bu? Pengajian. Ada sebuah hadis yang populer. Innamal a'malu binniyat. Ibu-ibu tadi berangkat dari rumah ke sini sudah niat belum? Kalau belum, mari sama-sama ingatkan. Bismillah, ya Allah, saya niat mengambil ilmu karena Allah SWT. Dalam hati ya, supaya nanti yang ibu lakukan sampai di akhir dicatat sebagai sebuah ibadah. Adapun nanti dapat bonus berupa dari bocoran adalah dompres, nah itu bonus ya. Itu bonus, tapi yang pertama dapat pahala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki acara inti, sambutan kedua mewakili ikatan silaturahmi warga Muslim RSUP Samlah yang akan diwakili oleh
Mas Ari Setia. Kami persilakan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon izin saya mewakili Forum Ikatan Silaturahmi Warga Muslim RS Murah, yang lebih dikenal dengan RSUB Sangla, yang familiarnya dengan RSUB Sangla karena berdasarkan wilayah ya. Tapi dari pihak kementerian suruh mengganti dengan nama RS Murah untuk rumah singgah apabila Bapak Ibu ada keluarga. Yang paling banyak kita memberikan informasi adalah dari wilayah Banyuwangi dan sekitarnya, dan Bali yang biasa di Jemberana atau di Karangasem. Terus yang paling banyak di Lombok, antara Lombok dan sekitarnya. Itu banyak sekali teman-teman yang berobat jalan yang diharuskan untuk datang setiap 2, 3 atau bahkan setiap hari untuk datang di rumah sakit. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya acara inti yaitu penyampaian materi yang pertama, yaitu kenali gejala stroke dan penanganannya bersama Dr. Sakinah. Kepadanya dipersilakan. Sama-sama terima kasih kepada Pak Haji Mas Kuron selaku Ketua Yayasan yang telah mengundang kami. Kemudian juga terima kasih pada YSWM Rumah Sakit Murah, dan juga pada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Dr. Sakinah. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan di Rumah Sakit Murah atau Rumah Sakit Sangla di bagian saraf atau neurologi. Jadi pada pagi ini saya akan membawakan terkait penyakit stroke. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar apa itu penyakit stroke. Kalau boleh tahu nih, saya ingin tahu dulu kira-kira yang ada dalam bayangan Bapak Ibu tentang stroke itu apa sih sebenarnya. Kemudian keluhannya itu bertahan, jadi kayak kadang pasien datang itu dengan keluhan itu, tapi sudah dari sehari sebelumnya karena istirahat dulu kok nggak membaik ya. Biasanya ditunggu sampai 24 jam, 48 jam, ditunggu harapannya dengan istirahat itu dapat membaik keluhannya. Tapi ternyata pada kenyataannya keluhannya menetap. Nah, itu yang kita sebut sebagai stroke. Keluhan yang terjadi mendadak kemudian menetap lebih dari 24 jam dari awal keluhan muncul. Itu adalah stroke. Kemudian kita perlu tahu dulu sebenarnya stroke ini ada dua Bapak Ibu. Ada stroke yang namanya sumbatan, ada stroke pendarahan. Nah, jadi bisa lihat ya. Jadi kalau kita bayangkan stroke ini adalah penyakit pembuluh darah ya. Kalau kita bayangkan itu pembuluh darah kita ini kayak selang untuk kasih makan ke bagian otak kita. Nah, pada suatu kejadian yang mendadak tadi, bisa saja terjadi suatu sumbatan pada selangnya tadi, pada pembuluh darah, atau selangnya ini bocor, pecah, sehingga ada bagian di otak yang tidak dapat makanan. Jadi darah ini sebenarnya kan untuk kasih makan untuk semua jaringan tubuh kita, ataupun di belakang sini. Jadi penglihatannya terganggu, tiba-tiba nggak bisa lihat. Atau sampai ke otak belakang sini, otak belakang ini, atau keseimbangan. Kalau Bapak Ibu tahu namanya vertigo. Nah, kan vertigo nanti akan ada banyak lagi, tapi salah satunya adalah itu tiba-tiba pusing, ruangannya jadinya goyang, nggak seimbang. Itu bisa salah satu tanda dari stroke. Ya, sebagai pendahuluan kalau misalnya nih, kelihatan tadi dari belakang soalnya agak terang, atau nanti gambarnya nggak terlalu jelas, semoga jelasin. Ini adalah dari jantung, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bilang sering tadi sakit hati, megangin dada, itu bukan hati ya Bapak Ibu.
posisinya sedikit dari ke kiri. Anda tuh kita sebenarnya menjadi dominasi area sebelah kanan. Posisi tangan itu yang penting. Ini kan orang nggak sadar ya. Kalau bapak-bapak nggak kelihatan berdiri aja ya Pak ya. Soalnya posisinya agak di depan. Jadi kalau orangnya itu nggak sadar seperti ini, dia kita nggak lama gitu. Anggap ini orang ya. Ini kan ya kan wanita ya atau bapak ibu kita lihat. Jadi posisinya dia kan mungkin bisa sadar, bisa dalam posisi miring, bisa dia tunggu seperti ini, bisa mungkin kita ketemukannya dia mungkin sudah dalam posisi nggak sadar begini. Jadi kalau kita ketemu, yang pertama kali kita kerjakan tadi apa itu? Kita pastikan dulu kan, dia beneran nggak sadar apa enggak. Dengan apa? Dengan manggil Pak, Bu, Pak, Bapak, Ibu, Bapak, Ibu. Pak, nggak apa-apa Pak, kenapa Pak, Pak? Atau Bu, nggak apa-apa. Kenapa? Kalau kita udah pastikan, oh kayaknya nggak sadar nih. Selanjutnya kita harus minta apa Bu? Kita tolong. Jangan lupa, kita tolong sendirian, tidak ada siapapun. Kita nggak bisa ngebantu, karena ini capek. Responnya orang kita tak panggil, tidak respon, udah panggil bantuan. Tolong, kita kasihkan nadinya, mau kasih dua tangan, satu tangan. Ya, saya pas aja, nggak usah nyari kemana ya, nggak usah kemana, pokoknya temannya. Ya, kalau perempuan ya, Jadi kita pastikan dia dalam waktu 10 detik maksimal untuk proses gerak dan nggak apa ya udah. Kalau ini kata kita sendiri, nggak usah fokus pada membuka jalan nafas. Acara hari ini Yes, semoga sukses, baik, aman. sehat Sehat selalu Mbak. sehat selalu, pokoknya sehat semua ya Pak ya. Sehat semuanya. Ya, barakallahu fikum. Bapak Lukman, Ibu Lia, Tante Jo, komentarnya dengan acara hari ini. Semoga bermanfaat ya. Barakallahu fikum. Waktunya juga pas, panitianya cantik-cantik, sergap, jamunya oke. Saya tanya Pak D-nya udah turun berapa? Terima kasih. Ini ada komentar dari ini. Komentar dari ini. ketua penjual kupon. Iya. Dari penjual kupon merana. Dengkul sampai kabeh. Robek semua. Sampai selononnya. Mohon dipromosikan nanti tanggal 9. Insya Allah. Nanti tanggal 9 silahkan untuk hadir untuk mengambil kupon, langsung beli pasar sesuai dengan selera. Silahkan nanti rame-rame sekaligus pada pagi harinya kita lakukan gerak jalan santai. Sip. Cukup, Pak Mas. Oke, terima kasih Pak. Kesempatan kali ini kami telah membuka donasi untuk pembebasan lahan seluas 400 meter persegi dengan harga 2,6 miliar rupiah. Nanti bisa Ibu salurkan melalui panitia kami yang sudah berada di bawah tenda berwarna kuning. Kami menyediakan QRIS dan juga sertifikat wakaf senilai Rp25.000 hingga Rp500.000. Dan kami juga informasikan bahwa di tanggal 9 November, Ahad pekan depan, ada kegiatan juga, yaitu kegiatan amal. Yang pertama adalah jalan sehat, start dari parkir Musola Majudlo dan finishnya juga sama. Rutenya ke Timbulan, Gunung Salak, kembali ke Gunung Lumut. Dan kami sudah menyediakan kurang lebih sekitar 100 hadiah hiburan dan hadiah utama. Setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan gratis dari Puskesmas 2 dan Pasar Barat, dan juga dilanjutkan dengan pembagian kacamata baca gratis dari Rumah Sakit Kasih Ibu. Dan yang terakhir nanti yaitu bazar kuliner yang kami sediakan sekitar 25 macam makanan
mulai dari harga Rp15.000 hingga Rp30.000. Dan insya Allah 100% dari hasil keuntungan bazar tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan gedung TPK lantai 2. Jangan lupa minum suwe ora jamu. Suwe